Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'izzi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz faman i'taza bi'izzatihi fahuwa dalilun ala anna Allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa ashabihi alladhi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin qaribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan masyaallah hujan dari sore tadi enggak berhenti-berhenti. Dan alhamdulillah ala kulli hal. Tadi kami dari rumah itu jam 4:30 sore. Alhamdulillah. Sampainya baru persis azan Isya tadi. Masya Allah. Masya Allah. Dipikir sudah sampai sini parkir mudah. Ternyata enggak mudah juga. Katanya di Bappenas ada acara soalnya Ustadz katanya. Oh ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Dan masih pede, masih yakin, masih ada jamaahnya. Karena pasti nggak pada pulang juga hujan. Ya, asisten saya pun nggak sempat sampai ke sini. Dia masih di Setiabudi. Pakai Gojek, pakai apa, nggak ada yang mau ngambil katanya. Wah, subhanallah. Saya bilang ya udah salam sama tukang Gojek. Saya duluan. Masya Allah. Dan ternyata kehidupan dunia ini makin kesini kita lihat makin luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa anehnya, luar biasa ngaconya, dan bahkan sepertinya seolah-olah alam pun sudah enggan bersahabat dengan manusia. Alam ini rasanya kalau dilihat-lihat itu seperti sudah ingin mengeluarkan seluruh isinya. Sebagaimana dalam surat Al-Zalzalah. Ingin sekali mengabarkan langsung pada Allah Azza wa Jalla bahwa apa? Bahwa ini loh. Orang-orang manusia-manusia yang hidup di atasku ya Allah, yang kau angkat sebagai khalifatul fil ard, sebagai khalifah di dunia ini, ternyata alih-alih mereka membuat alam ini menjadi baik, malah mereka itu ngapa? Mufsiduna fil ard. Mereka berbuat kerusakan di dunia ini. Dan kerusakannya bukan hanya kerusakan secara fisik, tetapi kita lihat kerusakan-kerusakan mental yang terjadi sekarang itu luar biasa juga. Usikum wa nafsi bitaqallah. Sekarang yang namanya flyer-flyer kemaksiatan itu jauh lebih banyak daripada flyer-flyer kajian-kajian. Ya, dan dibikin dengan sangat menarik, sangat luar biasa. Padahal masuk ke tempat-tempat maksiat itu bayar nggak murah, bayar mahal. Sementara kalau kita ke masjid itu bawa di kantong 20.000 aja rasanya udah banyak banget itu untuk dimasukin ke kencelengan. Wah subhanallah. Kadang-kadang masukinnya pura-pura lihat dulu lagi. Wah 20 taruh. Tapi kalau kita ke mall saja misalnya bawa uang 20.000, kira-kira pede nggak kita masuk ke mall itu? Mau hanya sekedar beli air mineral aja, milih. Cari yang masih ada kembali pastinya. Dan
yang lebih menyedihkannya lagi, bahwa ternyata manusia-manusia yang hidup di akhir zaman ini, mereka cenderung meletakkan kebahagiaan mereka di luar diri mereka. Usikum wa nafsi bitaqallah. Contoh, ada orang yang dia nggak mau datang reunian misalnya, atau nggak mau ketemu teman-teman sekolahnya dulu, karena apa? Karena dia hanya baru punya Vespa butut, sementara teman-temannya dia sudah lihat ada yang punya mobil ini, mobil itu, mobil segala macam. Akhirnya dia tidak mau silaturahim. Sebaliknya juga, ada orang beli mobil Mercy paling baru, tiba-tiba dia silaturahim ke rumah temannya, temannya tinggalnya di gang, masuk jauh ke dalam, sementara Mercy-nya diparkir di depan, jauh di depan. Dia pun pada saat bertamu ke rumah temannya nggak mau lama-lama. Kenapa? Punten ya, mobil saya takut baret, di depan itu ada anak-anak lagi pada main, lagi pada segala macam, nggak tenang hidupnya. Karena apa? Karena dia letakkan kebahagiaan dia pikir kalau sudah beli mobil yang mewah itu hidupnya akan bahagia. Dan dia pikir kalau sudah pakai mobil mewah itu kemuliaannya naik di hadapan Allah Azza wa Jalla. La, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia itu yang paling bertakwa, kata Allah. Bukan diletakkan kepada benda yang dia miliki, bukan diletakkan kepada makhluk lain, bukan. Karena ada orang-orang, bahkan orang tua yang membangga-banggakan sekali anaknya pada saat anaknya itu sudah hafal 2 juz. Bahkan kemudian anaknya rela untuk terus menghafal demi apa? Demi mengejar pujian dari orang tuanya ketika ada pertemuan keluarga besar. Seolah-olah tampaknya kelihatannya kayak baik gitu. Tawadhu, waduh saya mah anak saya ya cuman sekolah di madrasah aja. Wah nggak naik apa-apa, naik angkot. Tapi alhamdulillah sih udah 5 juz hafalannya. Kalau anak sampean berapa? Itu lihat. Kalimat yang keluar mungkin alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Wah ini bahasa apa ya? Kalau dilihat grup-grup kajian begitu ya, itu kan kalimat yang keluar itu tuh, masya Allah akhi, ya ukhti, ya uhibbuki fillah. Wow itu rasanya kayak kaki setengah udah di surga kayaknya. Padahal kalimat diawali dengan kalimat cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk juga karena Allah, tapi di belakangnya yang bikin kesel. Ini semata-mata karena saya ini cinta kepadamu karena Allah. Tapi izinkan saya menasihati dirimu. Waduh. Menasihati di grup. Menasihati saat di tengah keramaian. Jangankan kita. Jangankan teman kita yang baru belajar juga sama dengan kita. Imam Syafi'i saja beliau mengatakan, janganlah engkau menasihati diriku di tengah keramaian. Karena bisa jadi nasihatmu benar, namun hatiku tidak bisa menerimanya. Karena orang yang menasihati orang lain di tengah keramaian itu sesungguhnya gak mau menasihati, tapi ingin menjatuhkan dirinya. Ingin menjatuhkan. Beda kalau memang dibuka forum diskusi. Itu beda cerita. Diskusi enggak, tanya jawab enggak ada, tiba-tiba dia berdiri dan menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Ada adab. Adab itu mendahului ilmu. Ilmu itu mendahului amal. Dan para ulama mengatakan pada saat kita ini semua mampu aja berbahasa Arab dengan baik, nahwu sorofnya juga matang, baca kitab-kitab fikih sendirian, baca 20 tahun beres. 20 tahun beres. Namun kitab-kitab adab 40 tahun sekalipun itu tidak akan pernah selesai. Karena kitab adab itu bukan hanya dipraktekkan saja. Tapi saat mempraktekkan itu pun perlu melihat lagi bagaimana adabnya, bagaimana caranya, bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan teman yang seumuran, dengan yang lebih tua sedikit.
Coba sekarang anak-anak yang lebih muda kepada yang lebih tua gimana manggilnya? Langsung nama kadang-kadang, padahal anak pesantren loh. Langsung nama aja. Dan biar asik, biar keren, bra bro aja. Bro. Usikum wa nafsi bitaqallah. Ini gambaran keadaan yang saat ini like or dislike, suka nggak suka, kita sudah masuk di pusarannya. Dan keadaan zaman sekarang lebih banyak bikin tenang apa bikin gak tenangnya? Di jalan mau ngisi kajian harusnya tenang hatinya. Mau ngisi kajian, mau datengin majelis ilmu, mau datengin teman-teman surga, tenang harusnya hatinya. Enggak tenang juga. Ini lewat mana ya? Lewat sana, lewat sini. Lihat map aja udah nyerah kalau udah merah semua itu. Map sudah angkat tangan, udah terserah kata map mau lewat mana juga, terserah. Subhanallah. Dan ternyata manusia memang dalam keadaan tergesa-gesa. Dan lebih celakanya lagi Allah gambarkan di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya di ayat pertama. Oh, bukan surat langsung. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun kata Allah. Udah makin dekat manusia itu dengan hari pembalasan, hari kiamat. Karena manusia akhir zaman ini udah makin dekat dengan kiamat itu. Tapi orang-orang yang hidup di hari kiamat itu atau mendekat kepada hari kiamat di akhir zaman maksud kami, mereka punya sifat itu dua kata Allah. Dan sifat itu menempel kepada diri mereka. Apa itu? Ghaflah wa mu'ridun. Ghaflah ini artinya lalai. Mu'ridun. Kita terjemahkan bebas itu dimaknai dengan jauh ibadahnya dari Allah Azza wa Jalla. Jauh ibadah-ibadahnya dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita jujur kepada diri kita sendiri. Kita lihat ke dalam. Kira-kira kita masih termasuk orang yang lalai atau tidak? Apakah kita selalu mengingat bahwa mata yang Allah berikan ini Allah perintahkan untuk melihat yang baik-baik saja? Bukan hanya melihat. Karena punten, matanya babi juga untuk melihat. Matanya monyet untuk melihat juga. Mata burung elang pun untuk melihat. Dan dahsyatnya burung elang itu terbang tinggi di udara, itu anak ayam kecil di bawah kelihatan. Sementara kita terbang tinggi di udara, anak sendiri gak kelihatan di bawah. Terbatas mata kita ini. Apalagi sudah mulai masuk usia 40 tahun, itu otomatis berubah matanya. Terutama saat baca. Saya lagi gak pakai kacamata ini, kalau udah dapat WA, disuruh balas saat itu juga, saya bilang gak usah mendingan. Kenapa? Itu baca WA, apalagi itu challenging banget. Udah macam kayak mau baca Pancasila kalau lagi upacara itu kan. Maju mundur. Apa ini hurufnya? Kadang angka 1 kelihatan kayak 11 berbayang 2. Kadang 11 beneran kelihatan kayak 1. Karena apa? Pengalaman kemarin angka 1. Ini semua terjadi kepada kita. Dan mata kita ini Allah akan minta pertanggungjawaban. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim kata Allah. Katakan nih pada laki-laki yang beriman nih, yang merasa beriman, jaga pandangannya. Karena dari pandangan kalau nggak dijaga, kemana? Ke bawah. Furuj. Punten, kemaluan. Nggak ada orang zina itu nggak pakai ngelihat dulu. Pasti dilihat dulu, dikeker-keker dulu. Kayaknya pas nih. Nggak ada. Yang langsung tiba-tiba punten, kalau dia dalam keadaan nggak bisa melihat, buta gitu. Tiba-tiba dengar suara orang, ini saya mau nih zina sama dia nih. Nggak ada. Tapi dia lihat. Kadang nggak perlu lihat orangnya langsung, karena sekarang eranya sosial media. Dan di sosial media itu nggak langsung tampilan sosial media itu Islami, nggak, jauh dari itu. Bahkan di bulan Ramadan kan Instagram nggak jadi Instagram syariah kan nggak. Instagram ngasih pilihan gitu, atau TikTok ngasih pilihan. Karena ini bulan Ramadan kami mengeluarkan TikTok syariah. Gak ada, tetap juga isinya jogedan lagi.
Dan yang mengenaskan, menyedihkan, wanita-wanita muslimah menggunakan jilbab, joget-jogetan, nggak sendirian lagi, ngajak anaknya. Anaknya perempuan, ibunya juga pasti perempuan. Ibunya pakai jilbab, anaknya belum pakai. Joget-jogetan kelihatannya kayak keren. Di-upload. Makin banyak yang nge-like, makin senang hatinya, makin happy. Sebanyak itu yang nge-like, sebanyak itu juga yang akan bersaksi bagi dirinya untuk menarik dirinya ke neraka nanti. Ma'udzubillah. Dan sekarang gara-gara sosial media pun hati jadi gak tenang kadang-kadang. Yang tadinya mau ngaji, tiba-tiba cering Instagramnya nyala, dilihat dulu Instagram. Ternyata yang lewat di Instagram adalah mantan terindahnya yang sedang mempersiapkan tenda biru untuk pernikahannya. Oh, itu bisa jadi uring-uringan itu. Tadinya tenang jadi gak tenang. WhatsApp ini bisa bikin gak tenang juga. Apalagi yang kelilit pinjol, lebih gak tenang gitu. Setiap bunyi tring itu hati deg-degan. Setiap melihat nyala handphonenya langsung kayaknya aduh, kayaknya kena mental nih gua nih. Saya ingat zaman saya agak mudaan dulu lah kira-kira. Kayaknya gak pernah tuh kalimat keluar mental illness. Gak ada. Orang yang mental illness sekalipun gak nganggap dirinya kena mental illness itu. Gak ada kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat lemah. Karena apa? Lemahnya mental itu karena jauhnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan tenang atau tidak tenang, cukup atau tidak cukup, bahagia atau tidak bahagia, itu adanya di mana? Itu emosi atau bukan? Coba. Ada nggak yang di sini cita-cita hidupnya ingin hidup bahagia? Ada? Kalau ada, siap-siap untuk tidak tercapai, dan pasti tidak tercapai. Karena Allah ciptakan lawannya. Lawan tertawa itu menangis. Dan manusia pasti nangis. Kecuali ada kelainan yang memang air matanya gak bisa keluar itu. Tapi dia menangis dalam hatinya. Bisa jadi. Kadang-kadang kan begitu. Kalau udah hujan-hujan begini, hujannya di luar, basahnya di pipi tapi. Karena apa? Lagi-lagi lihat handphone, lihat Instagram, ada komentar-komentar di statusnya yang kita bikin nyindir kita. Bisa jadi iya, karena yang nulis teman kita yang tadi itu bergesekan sama kita, bisa jadi. Tapi tadinya hatinya tenang, gara-gara lihat status orang, hati galau. Gara-gara lihat status orang, yang tadinya gak gibah jadi mau gibahin orang yang pasang status. Lihat statusnya dia ini. Ih, dia tahu malu, kirim ke temannya. Temannya yang tadinya gak mau gibah, gak lihat handphone. Gara-gara bestie-nya yang telepon itu, yang ngirim, ya, itu langsung dia lihat. Akhirnya ngaji gak jadi, sholat dientar-entar, teteleponan. Gibah gak cukup 15 menit itu baru opening act itu. 15 menit ke sana, ya ibarat kayak orang apa ya, kita kalau kardio lagi jalan di atas treadmill itu 15 menit baru bakar gula doang, lemaknya belum ada yang kebakar. Lebih dari 15 menit baru panas itu kan, mulai saling mengipaskan. Dan bahayanya lihat, yang namanya penyakit hati, terutama hasad, itu bisa ditularkan. Karena hasad ini murni asalnya dari setan. Dan setan itu diciptakan oleh Allah min naris samum, dari api yang nyambar-nyambar, bukan api yang diam. Setan itu dari api yang menyambar.
Sehingga ada sahabat kita yang hatinya akan panas pada saat apa? Mendengarkan sahabatnya itu diomongin orang. Padahal nggak kenal sama orangnya. Dia pun nggak pernah bermasalah dengan orangnya. Tapi karena dihembuskan hatinya ini dengan hasad, dengan amarah, akhirnya hatinya pun bisa jadi nggak tenang. Yang ketiga, kita lihat bahwa sekarang orang itu seolah-olah dipaksa dalam tanda kutip oleh iklan untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak malu nanti. Ada orang malu duduk-duduk sama teman-temannya karena teman-temannya udah pesan semua iPhone 17. Sementara dia masih 6. Casingnya aja yang diganti-ganti. Itu akhirnya apa? Handphonenya gak pernah dikeluarin dari tas. Padahal ibunya udah nelponin dari tadi. Karena dia malu ngeluarin handphonenya. Karena dia letakkan keberhargaan dirinya pada benda di luar dirinya. Dia letakkan keberhargaan dirinya pada apa yang dia naiki. Motorkah? Kemudian mobilkah? Atau kadang-kadang ada orang yang meletakkan keberhargaan dirinya pada jabatan, kepada harta, kepada anak, semua pokoknya di luar diri dia. Namun cita-citanya mau bahagia. Itu istilahnya gini, ikhwah. Kalau kita nonton TV, yang merubah channel-channel TV itu TV-nya sendiri atau kita? Pakai apa? Remote. Kalau kita meletakkan kebahagiaan kita, keberhargaan kita, semua itu di luar, itu ibaratnya remote kita serahin ke orang lain. Sehingga orang lain dengan gampangnya sedih loh, ketawa, galau. Dibikin terus sama orang. Akhirnya hatinya tidak tenang. Karena gak tenang pengen healing. Healingnya kemana? Aduh pengen healing nih, pengen lihat yang hijau-hijau. Hijau-hijau akhirnya milih ke luar kota. Ternyata keluar kota itu ke tempat yang penduduknya itu nyembahnya berhala. Dan kita semua mengetahui kalau kita ke sana maka sembelihannya nggak bisa kita makan. Ini aturan jelas dalam Islam. Tapi nggak peduli karena apa? Healing. Yang penting lihat yang hijau-hijau. Bukan cuma lihat yang hijau-hijau, lihat yang di pantai-pantai juga. Healing sesaat, dia pikir dia healing. Sampai di rumah, tagihan kartu kreditnya masuk. Dia lihat lagi rekening dia, aduh udah mulai menyedihkan angkanya. Gara-gara healing. Padahal kalau kita dekat dengan Al-Quran, usikum wa nafsi bitaqallah. Allah dengan jelas bikin statement di Quran itu. Allah berfirman, alladzina amanu tatma'inu qulubuhum bi zikrillah. Alla bi zikrillah tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang beriman kata Allah. Yang mana hati mereka itu tenang karena mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hatinya akan menjadi tenang. Allah yang statement. Dan pemilik hati itu siapa? Kita atau Allah? Jantung kita ini milik kita atau Allah? Coba saya mau tanya nih. Daripada ngantuk nanti nih. Jantung, liver, usus yang di dalam badan nih. Milik siapa? Milik kita, milik Allah. Milik Allah. Dari mana tahu milik Allah? Dari mana tahu milik Allah? Coba kasih jawaban yang logis ke saya. Logika nih, kita nggak pakai dalil. Karena anak saya usia 7 tahun juga tahu Allah yang kasih, yes. Tapi dari mana kita mengetahui bahwa sesuatu yang ada di badan kita sekalipun itu ternyata di luar kendali kita.
Coba teman-teman, jantung teman-teman berdetak sekarang enggak? Itu siapa yang detakin? Terima beres kan? Terima beres. Makan, tak tadi. Pada saat makan itu yang misahin mana yang jadi tenaga, mana yang kemudian jadi vitamin, mana yang kemudian dibuang ke belakang. Itu siapa yang misahin? Kita tahu beres aja kan? Pokoknya mah langsung aja masukin. Nih mata. Mata kita saat melihat orang itu autofokus langsung, cert. Nggak usah pakai diputar-putar kayak kamera ini. Ini kamera saya geser dikit udah beda lagi nih. Dan biasanya pegang kamera tadi pesan, Ustadz jangan maju mundur ya. Nanti muka Ustadz buram. Kamera mahal. Tapi mata kita langsung. Pada saat mata sudah mulai berkurang sedikit saja, teguran dari Allah. Atau hidung ini disumbat, satu aja, nggak usah dua-duanya, satu. Itu udah langsung, aduh musim hujan nih, aduh susah nafasnya, aduh. Kemarin nafas, tapi dipakai buat apa nafasnya? Kemarin matanya belum buram, itu dipakai buat apa? Segala sesuatu yang di dalam diri kita saja, kita nggak bisa ngatur. Gimana kemudian kita mau atur orang-orang yang ada di luar diri kita? Benda-benda yang di luar sana yang kita nggak bisa jagain 24 jam. Kita mau atur dari mana? Diri kita saja, jantung kita sendiri aja kita nggak bisa ngatur. Nggak akan pernah bisa jadi tenang saat kita jauh dari sumber ketenangan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ayahanda, bunda, ikhwah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau seandainya ketenangan, bukan seandainya, kalau Allah sudah membuat statement yang luar biasa dalam Quran, hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang, maka langkah yang bisa kita ambil pertama adalah kenali Allah. Kenal itu berbeda dengan tahu. Oh, saya tahu tuh. Semua pasti tahu Pak Prabowo. Cuman belum tentu semuanya kenal. Saya kenal sama Pak Prabowo misalnya. Saya kenal sama Ustadz Abdul Somad. Kenal kenal baik. Tiap hari. Ketemu. Kenal banget ini. Qadarullah ketemu bareng-bareng sama Ustadz Abdul Somad. Ditanya, kenal Ustadz? Siapa ya? Gak kenal. Tiap hari katanya ketemu sama Ustadz. Ketemu di mana ya? Di YouTube Ustadz. Ngeliat di YouTube ngerasa kenal. Ngerasa apa? Wah, guru aneh itu. Guru aneh talaki. Wah, talaki. Karena ketemu. Iya, kita lihat yang sana gak ngelihat. Orang itu rekaman dari kapan-kapan. Nah, pemahaman ini yang perlu kita miliki dulu. Kenali Allah. Kenali Allah itu gak bisa hanya dengan menghafalkan Asmaul Husna. Punten. Jangan kita pikir hafal Asmaul Husna 99 nama terbaik dari yang terbaik. Itu superlatif itu. Terbaik dari yang terbaik. Terus kita merasa surga nih pasti nih. Mau 99 nama pasti surga. 99 nama yang kita bawa di pikiran kita, tapi kelakuan kita bermaksiat di hadapan Allah. Kalau udah lihat TikTok, lihat Instagram, lihat Netflix, langsung masuk kamar, kunci, semua tutup. Kelakuan yang model seperti itu akan membuat 99 nama Allah ini menjadi hujah nanti pada saat di akhirat. Hafalan Quran menjadi hujah karena apa? Dia hafalkan saja tapi dia tidak mengamalkannya. Quran itu mudah untuk dihafal. Mudah untuk dihafal. Artinya, nah itu jadi masalah. Kalau harus dihafalkan juga kita nggak paham. Kalau teman-teman belajar Quran dan juga hadis, lebih mudah mana menghafalkan lafaz Quran atau lafaz hadis?
Semua pasti sepakat lafaz Quran. Hadis, kalau isinya kurang lebihnya tidak sama plek ketiplek dengan apa yang dibaca, itu nggak ada masalah. Biasanya para asatidz itu mengatakan au kama qal, atau kira-kira begitulah bunyinya. Itu begitu. Au kama qal. Tapi kalau Quran nggak bisa antum bilang au kama qal, nggak bisa. Panjang pendeknya aja pengaruh, makharijul hurufnya saja pengaruh. Dan masalahnya untuk mengenal Allah di dunia, satu-satunya cara adalah dengan memahami firman-firman Allah. Memahami Al-Quran. Dan itu dahsyat luar biasa. Kalau kita lihat misal satu kalimat, insya Allah ini teman-teman faham semua. Hafal. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al, Masya Allah. Hafal mati itu kan? Insya Allah. Coba. Dari kalimat itu, apa yang bisa teman-teman dapatkan? Apa yang bisa didapatkan dari kalimat itu apabila dihubungkan dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah? Apa yang bisa didapat dari kalimat itu? Rahman Rahimnya Allah masuk nggak di sana? Masuk. Dari mana masuknya? Bangun argumen. Ini yang penting. Karena kalau kita bisa menjabarkan berarti kita mengenal. Dan kalau mengenal mustahil galau. Mustahil pada saat dan mendapatkan ujian dia langsung putus asa. Mustahil saat kemudian dicabut sedikit saja nikmatnya untuk mengingatkan dia kepada akhiratnya. Dia tidak mungkin terus kemudian menyalah-nyalahkan Allah. Allah panggil orang yang dicintainya, dia langsung salahkan Allah. Ya Allah lagi cinta-cintanya. Iya sekarang, kemarin-kemarin ngapain? Orang ajalnya udah sampai. Dia salahkan. Dia ngerasa dia sudah hijrah di jalan Allah. Tapi jalan hijrahnya lurus saja. Gak pernah ada kendala. Gak pernah ada masalah. Ini jangan-jangan salah jalan. Karena orang hijrah yang betul-betul hijrah di jalan Allah itu, yang kembali kepada Allah, itu enggak mungkin Allah tidak langsung uji. Langsung ujiannya itu langsung. Kalau kita betul-betul kembali ke jalan Allah, di dalam hadis yang innamal a'malu binniyat itu, kalau kita betul-betul kembali ke jalan Allahnya, maka dikatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang kembali ke jalan Allah betul-betul karena Allah dan Rasulnya, maka akan menemui Allah dan Rasulnya. Pasti itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kan begitu lafaznya, pasti begitu pasti. Maka orang-orang yang hijrah kembali ke jalan Allah, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Itu janji Nabi SAW. Namun apabila ada orang-orang yang seolah-olah kembali ke jalan Allah, tapi sebetulnya dia ingin mendapatkan dunia, kenikmatannya. Bahkan di dalam hadis ini asbabul wurudnya, ada seseorang yang hijrah mengikuti perintah Nabi SAW, hijrah ke Madinah, tapi alasannya bukan karena beriman. Alasannya karena dia ini ternyata naksir kepada seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Sehingga orang itu terkenal dengan julukan Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah gara-gara Ummu Qais itu. Karena apa? Aduh, wanita pujaan saya hijrah. Bagaimana saya hidup nanti ini? Subhanallah. Dan berapa banyak kita lihat sekarang wanita-wanita atau laki-laki yang menggadaikan akidahnya demi untuk bisa bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Menikah beda agama. Ustadz, tapi kan kalau laki-laki boleh Ustadz.
Yang nggak boleh perempuan, laki-laki kan boleh. Oke. Ahli kitab kan boleh Ustadz. Benar. Tapi yang dimaksud di Quran ahli kitab yang mana? Yang dulu atau sekarang? Pengikut Nabi Musa alaihissalam ahli kitab itu. Tapi pengikutnya Firaun, walaupun hidup satu zaman, tapi enggak, ini mah orangnya ini mah rajin ibadahnya. Oke. Dia yang membaca Injil Ustaz. Oke. Injil atau Bible? Sama atau beda antara Injil dengan Bible? Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Lo Bible kan bahasa Inggrisnya Ustaz. Bible itu kan bahasa Inggrisnya. Injil itu bahasa kitanya. Kata siapa Injil bahasa kita? Injil itu bahasa Ibrani. Injil. Loh, Arab bukan Ibrani Ustaz. Aramaik. Satu rumpun itu bahasanya. Bible itu dari kalimat dari bahasa Yunani, biblos, yang artinya catatan. Bible itu catatan yang dibuat oleh seseorang pada saat dia memperhatikan Injil. Bible, makanya ada Bible King James Version, ada versinya Barnabas, ada versinya Paulus. Yang diikutin yang mana? Pada saat dia mengikuti yang berbeda dengan Hawariyun, nggak bisa dikatakan ahli kitab. Punten, sekarang ini banyaknya mengikuti siapa? Paulus. Bukan Hawariyun. Jauh hidupnya. Bahkan dia pencetus Concile of Nicaea di Turki. Untuk apa? Memvoting isi dari kitab sucinya. Subhanallah. Disitulah mulai ada perubahan-perubahan. Tapi Quran dari dulu sampai sekarang gak ada yang ngutip, gak ada yang voting. Ustadz, kiai, ulama seluruh dunia akan kumpul, ngapain? Mau voting Quran. Ya. Bisa dipastikan gak ada yang datang satupun ulama. Kalau yang datang ini bukan ulama berarti. Nah, inilah cara pengenalan. Kita kembali lagi, tadi belum dijawab. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini dari mana coba kita bisa memaknai? Ternyata teman-teman, Rahman dan Rahimnya Allah itu ada di sana, tampak jelas. Kalau kita masih punya pendapat, pikiran bahwa Allah itu jahat, Allah itu enggak adil. Mungkin kalau jahat tidaklah, tapi enggak adil kadang-kadang. Kok enggak adil ya Allah ya? Saya yang sholatnya rajin, begini-gini aja hidupnya. Lah dia itu yang sholatnya bolong-bolong. Kenapa kehidupannya enak banget kayaknya? Gak adil. Ini buktinya saya diberikan ujian-ujian terus. Mana nih jalan keluarnya? Katanya banyak jalan keluarnya apabila kita menuju kepada Allah. Ya, kalau benar. Dan itu Allah buat statement juga di dalam Quran. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Al-Ankabut ayat paling akhir itu. Maka barang siapa yang menuju Allah nih, mencari jalan menuju Allah, Allah akan siapkan bukan cuma satu, banyak jalan menuju Allah itu. Tapi kan kita taunya banyak jalan menuju Roma. Karena itu yang dihembus-hembuskan terus. Ke Romanya nggak pernah, ya nggak nyampe-nyampe. Tapi jalan menuju Allah adalah perjalanan yang pasti sampai. Ingat nih. Mengharap cintanya Allah itu cinta yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita mengharapkan cinta mantan terindah, atau orang yang mencintai kita saat ini, belum tentu suatu saat nanti dia masih mencintai kita seperti sekarang. Karena cenderung cinta di dunia itu makin hari makin pudar. Berganti bentuknya jadi kasih sayang. Itu udah beda itu. Kamu cinta gak sama aku? Aku sayang sama kamu. Oh berarti gak cinta nih. Padahal sayang itu maknanya harusnya lebih dalam. Karena ada mencintai Allah yang dilarang. Ada. Apa itu?
mencintai Allah bersama-sama dengan makhluk. Di dalam kitab Minhajul Qasidin ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Teman-teman bisa lihat itu. Ada jenis-jenis cinta, ada ishq, ada syauq, ada macam-macam itu. Ada cinta yang membara, ada cinta yang sampai halusinasi, ada cinta yang membuat hatinya mengembara. Wah, ini bahaya. Dan ada cinta yang terlarang juga ternyata. Pastinya cinta satu malam itu pasti terlarang. Tetapi pada saat kita mencintai Allah, cuman ada Tuhan tandingan yang kita cintai tapi kita nggak sadar. Contoh, mungkin yang sudah punya anak, itu terkadang waktu yang sedikit untuk Allah saja, gara-gara anaknya begini, anaknya begitu, itu bisa dientar-entar waktu buat Allah. Aduh, anak saya nangis nih, dari kemarin juga nangis. Kenapa nangisnya selalu menjelang mau sholat? Itu mesti dipikirkan. Ada apa ya? Jangan-jangan di rumahnya ada dasim. Atau enggak dasimah. Setan yang di rumah itu memang untuk memporak-porandakan keadaan keluarga di sana. Itu ada. Ada setan yang nongkrongnya di tempat wudhu, ada. Walhan namanya. Tempat sholat barusan, ada. Khanzab namanya. Yang hanya mengganggu anak kecil, ada. Pada saat bayi lahir kemudian nangis segala macam karena ditekan perutnya, ada. Ya memang setan itu ada. Tapi enggak kasat mata. Enggak bisa dilihat. Setan itu dari bangsa jin, bukan entitas sendiri. Dan jin itu sifatnya enggak kelihatan. Dan mengamati kita dari belakang. Sehingga orang kalau kena santet, kena teluh, kena dikerjain itu yang sakit belakang. Jarang yang sakit di depan. Pengecut jin itu, nyerangnya dari belakang. Nah, jin kalau sudah tampak dalam bahasa Arab nih, lihat nih. Kalau ada huruf jim dan nun dalam satu kata, dalam satu kata, itu menandakan sifat dari kata itu, entitas yang disebutkan itu sifatnya gaib, nggak kelihatan. Contohnya jin, janin, junnah, jannah. Jim dan nun bertemu di satu kata, itu semua sifatnya masih gaib. Nah, jin maka nggak bisa tampak dengan mata kita. Kalau sampai ada jin yang kelihatan menampakkan diri, itu pasti di dunia jin ini jin pengangguran. Nggak ada kerjaan lain nampakin diri, nggak pernah. Jin menampakkan dirinya dengan bentuk yang bukan sesungguhnya. Maka terkadang bentuknya binatang, mirip-mirip orang lain. Karena nanti Dajjal pun saat kekuburan dan membangkitkan orang yang ada di sana, itu bukan orangnya tetapi jin yang menyerupai dirinya. Kan ada korin. Semua yang lahir itu ada korinnya. Ada yang mirip dia itu yang persis. Sehingga kadang-kadang ada orang melihat, ada orang sudah wafat, masih suka jalan-jalan di kompleknya. Korin, jin yang menyerupai dirinya. Dan ini kita bisa memahami kalau kita faham, mendekatkan diri dengan bahasa Quran, dan bahasa Quran itu Arab qadarullahnya, sehingga kita perlu untuk bisa berbahasa Arab. Kan agama kita ya itu. Lagi-lagi kembali, ini udah 3 kali saya kembali nih. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di mana? Lagi-lagi teman-teman, di sini baru bisa diungkap, diperlihatkan pada saat ada kaidah bahasa Arab masuk di dalamnya. Misalnya begini, ada kalimat begini, nggak ada papan tulis ya, nggak bisa ditulis. Begini, zahabar rajulu wa dakhala rajulu ilal masjid. Zahaba ada alif lam tuh, ya, ar-rajul. Jadi kan zahabar rajulu, begitu ya.
wa dakhala rajulu ilal masjid. Itu dengan kalimat yang seperti itu, berarti ada kalimat pergi dan ada kalimat masuk. Betul ya? Zahaba pergi, dakhala masuk. Ar-rajul berarti ada laki-laki. Pertanyaannya, laki-laki itu apakah orang yang berbeda atau bisa orang yang sama? Kalau ada bahasa Arab dengan di depannya ada alif lam, itu khusus tandanya. Sehingga orang yang keluar dari masjid tadi dengan orang yang masuk, dia aja orangnya. Bisa difahami ya? Baik. Sekarang kalimatnya saya ganti. Zahaba rajulun wa dakhala rajulun ilal masjid. Kalau kalimatnya seperti ini, maka bisa dipastikan orang yang pergi dengan orang yang masuk orangnya beda. Pasti beda. Sehingga lebih dari satu. Sampai sini bisa difahami ya? Oke. Sekarang buka ayat tadi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sran itu belakangnya. Di depannya alif lam. Al-usri yusran, kan begitu kalimatnya. Sehingga di sana orang-orang yang faham itu bisa meneteskan air mata dan mengingat dosanya karena terkadang di hatinya tercetus Allah kayak gak adil. Padahal adilnya Allah, lihat. Masalah atau ujian yang Allah timpakan kepada kita cuma itu aja. Berputar hanya di sana. Tetapi lihat jalan keluar yang Allah siapkan itu lebih banyak daripada jenis masalahnya. Enggak cuma satu. Dengan kita melihat nilai bahasa, bahkan kita bisa langsung mengenal sifat Allah. Baru Asmaul Husnanya masuk di dalam hati kita. Baru bisa membuat hati kita jadi tenang. Karena apa? Kita kenal Allah. Orang yang kenal Allah tidak pernah galau hatinya. Karena apapun itu dia langsung kembalikan kepada Allah. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah dan mengenal Allah, pada saat ada musibah menimpa dirinya, yang keluar dari kalimat dari lisannya hanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat ini pun kadang-kadang gak difahami. Sehingga menjadi retorika saja pada saat mengeluarkan dari lisannya. Ayahanda bunda ikhwah yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita lihat obat yang paling ampuh, paling jitu, paling pas untuk menghadapi zaman ini, tidak lain tidak bukan adalah dengan memahami Al-Quran. Mendekatkan diri kita kepada Quran. Datangi kajian-kajian Al-Quran, tafsir Quran, datangi. Karena tafsir itu berarti menyelam lebih dalam. Bukan hanya baca terjemah. Karena terkadang kita baca terjemah pun jadi liar. Jadi pusing. Ini ngomong apa ya? Kok lagi bahas apa tiba-tiba lompat Nabi Musa lagi, lompat lagi kepada Nabi Ibrahim, lompat lagi kepada yang lain-lain. Kenapa pada saat membicarakan runtuhnya suatu kerajaan, Gulibatir Rum, kerajaan Romawi runtuh. Bercerita tentang kerajaan yang runtuh dari kerajaan yang dekat, yang 3 kali lebih kecil. Sepertiganya kerajaan ini, yaitu Persia. Tiba-tiba di ayat ke-21-nya, ayatnya berbicara tentang hubungan laki-laki dan wanita. Dan dikaitkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini nanti yang nikah kalau bikin undangan, ini pasti nih tergoda untuk taruh ayat ini di undangan nikahnya. Sebelum ijab kabul dibacain juga, tapi enggak hafal juga ayatnya.
Udah mah nggak hafal, nggak paham. Nasihat pernikahan paling lama 10 menit. Tapi nikahnya maunya seumur hidup, bahagia lagi. Hello? Kira-kira gimana logiknya itu? Maka mendekatlah kepada Al-Quran. Dengan mendekat kepada Al-Quran, dengan memahami, bukan hanya kejar hatam, kejar faham. Di Rizka terutama, buat khusus mendatangkan guru untuk memahami Al-Quran. Bukan sibuk membuat kegiatan-kegiatan, mendatangkan orang, tapi nggak dapat manfaat. Dapat ke Ustadz basketan kita, long run 10K, karena lagi 10K kan pernah kita 10K juga ya, pernah 10K. Kalau perlu 10K-nya lagi Ramadan, supaya kita lihat keimanan siapa yang paling tebal. Ente gesrek otaknya, pengen dibuat anti mainstream, bukan anti mainstream itu. Ya. Nah maka apapun kegiatan yang lain-lain, fadhal. Ini jangan salah salah paham. Saya berani ngomong seperti ini karena setiap penerimaan anak-anak baru itu saya juga ngisi. Jadi saya merasa bagian dari Rizka juga. Ustadz-ustadz yang lain bisa ganti-ganti itu. Nggak tahu betah banget sama saya pun. Saya belum melihat kegiatan yang betul-betul ngaji tafsir. Dan kalau mau ngaji tafsir, yang diundang jangan yang jurusan lain, tapi jurusan tafsir. Walaupun yang lain mungkin husnuzon kita, pastilah ustadz-ustazah pasti belajar tafsir. Minimal jalan lain, minimal itu. Karena kalau enggak berarti dia enggak dari pesantren. Tapi ada yang betul-betul pakar. Namun terkadang ada yang pakar tapi enggak bisa memahamkan. Ada juga. Bahasanya saking sophisticatednya, saking canggihnya. Bahkan ustadz-ustazah yang ikut kajian juga enggak paham ini. Saking canggihnya. Maka cari guru yang bisa memahamkan. Karena penting bagi kita untuk paham Quran. Kalau belum, jangan harap hati kita bisa tenang di zaman yang penuh keedanan seperti sekarang ini. Ayahanda bunda ikhwah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah, tuntunan, bimbingan. Dengan mudahnya kita menyerap ilmu, mudahnya diri kita untuk faham kalam-kalam Allah, dan juga bisa dengan mudah mempraktekannya. Karena faham itu perlu dengan praktek juga. Pada saat kita sudah praktekkan dengan baik, insya Allah Allah akan berikan ketenangan-ketenangan di dalam jiwa dan hati kita. Dan juga Allah akan memberikan hati yang merasa cukup, qanaah. Karena apa? Hatinya tidak dikuasai hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu hanya bisa ditepis dengan hati yang qanaah. Dan lagi-lagi pemilik hati itu bukan kita. Pemilik hati itu Allah. Maka rayulah sang pemilik hati dengan cara memahami firman-firmannya, mempraktekannya. Mastata'tum, semaksimal yang kita bisa. Jangan berkaca kepada orang lain. Jangan memaksa diri kita harus sama seperti orang lain. Dia bisa, saya pasti bisa. Belum tentu juga. Tapi kita bisa memaksimalkan pemahaman kita dengan Al-Quran. Dan memaksimalkan prakteknya. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Dan kita akan dikumpulkan bersama-sama lagi seperti ini. Di surganya Allah kelak nanti bersama-sama insyaAllah. Amin, amin, amin. Ini saja yang mungkin kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf ini jadi agak malam. Ya, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada perbedaan dalam pemahaman mungkin. Jangan, kalau boleh Al-Fakir menghimbau kepada kita semua, jangan terlalu fokus kepada perbedaannya. Karena begitu banyak persamaan-persamaan kita. Terutama persamaan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang kita baca. Sama. Perbedaan pemahaman biasa.
Jangan membuat kita jadi tidak bisa bersaudara, apalagi nggak bisa ngopi bareng, bahaya itu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz. Mungkin untuk pengajian malam ini bisa Ustadz pimpin tutup dengan doa. Baik. Baik, mari sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, munajat kepada Allah. Dan yakinkan diri kita saat kita berdoa, malaikat-malaikat yang hadir saat ini akan mengaminkan doa-doa kita. Ya, karena kajian belum ditutup, malaikat-malaikat masih membentangkan sayap-sayapnya menaungi kita dan menunggu doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka antal hamidum majid. Ya Rahmanur Rahim, Ya Malikul Quddus, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Ghaffar, Ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الخلق. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله.